Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Muhammad Zaki Ramadan dari TD 54. Di sini saya akan menjelaskan tentang OSI, unit untuk menyimpan data cloud yang biasa digunakan dalam sistem berbasis IoT atau sistem monitoring. Jadi di bagian ini kita akan bahas mulai dari Microsoft SD, card modul, server mini, sampai platform cloud IoT. Pertama kita punya Microsoft card, SD card, modul komponen ini fungsi mirip dengan flash disk, yaitu sebagai media penyimpanan data. Biasanya Microsoft SD dipasang ke microcontroller biasanya, atau board seperti Arduino dan ESP32 yang direkam oleh sensor, misalnya suhu, kelembapan, atau cahaya, akan disimpan ke dalam file biasanya berbentuk TXT atau CSV, sehingga nanti bisa dibuka lagi di komputer untuk data analisis. Kegunaan utama adalah sebagai penyimpanan lokal. Jadi walaupun sistem IoT tidak terkoneksi internet secara baik, data tetap bisa disimpan. Namun Microsoft SD-nya juga punya risiko kapasitas terbatas, bisa rusak kalau sering dicabut pasang, dan kadang ada kemungkinan data korput atau listrik terputus saat proses penyimpanan data. Pada berikut, server mini ini bisa berupa NAS atau Edge yang sering kita dengar komputer. Server mini ini ibaratnya adalah penyimpanan versi lebih besar dan lebih pintar dibanding Microsoft SD. Kalau Microsoft SD hanya untuk bisa menyimpan data saja, server mini bisa sekaligus memproses data. NAS atau kita bisa sebut namanya Network Attached Strongs, biasanya dipakai untuk menyimpan data yang bisa diakses lewat jaringan, misalnya WiFi atau LAN. Jadi data bisa dibagikan ke banyak perangkat sekaligus. Ya, sedangkan Edge komputer punya kemampuan lebih, karena dia bisa melakukan analisis atau pengolahan data langsung di perangkat sebelum dikirimkan ke cloud. Dengan begitu, prosesnya jadi lebih cepat dan efisiensi. Tapi sama seperti perangkat elektronik biasanya, resiko dari server mini ini adalah butuh suplai listrik yang sangat stabil, biasanya lebih mahal dibanding Microsoft SD, dan kalau tidak ada backup yang tidak mumpuni, data juga akan hilang, terjadi kerusakan yang sangat parah. Komponen ketiga dalam platform core IoT seperti AWS IoT Core, ThingsBoard, banyak EBLN YNK, terus Node-RED dan Freebase. Kalau micro SD dan server mini sifatnya lokal. Cloud ini berbeda karena berbasis internet. Jadi semua data sensor bisa dikirim ke cloud, lalu ditampilkan dalam bentuk dashboard atau grafik yang bisa dipantau secara real time, bahkan smartphone atau laptop kita sekalipun. AWS IoT Core ini tuh platform yang dari Amazon yang bisa dipakai untuk proyek IoT skala besar untuk di industri. ThingsBoard fungsinya itu untuk platform open source yang populer untuk dibikin dashboard monitoring. Fungsi dari BLINK sangat populer untuk proyek hobi karena dipakai bisa langsung bikin tampilan di aplikasi HP. Node-RED
berfungsi tools visual berbasis volt, gampang banget untuk menghubungkan perangkat IoT dengan berbagai layanan seperti layanan yang pada umumnya ya. Firebase itu untuk platform dari Google, lebih ke arah database real time yang sering dipakai untuk integrasi aplikasi mobile. Resiko tertentunya ada karena berbasis internet. Kalau jaringan sedang buruk, maka data bisa telat masuk atau bahkan gagal tersimpan. Nah, selain itu untuk platform yang komersial seperti AWS biaya bisa membengkak kalau pengguna besar, dan terakhir ada potensi masalah keamanan jika tidak dienkripsikan dengan baik. Jadi kita simpulkan pada data untuk penyimpanan cloud ini, micro SD card modul cocok untuk menyimpan sederhana namun lokal, seperti server mini berguna untuk memproses penyimpanan lokal dengan kapasitas lebih besar. Cloud IoT mungkin kita untuk monitor saja, untuk mengakses dan untuk menganalisis data mana saja secara real time. Kalau dia analogikan micro SD itu diibaratkan catatan sebuah kecil buku harian. Server mini itu seperti komputer kantor. Nah, untuk menyimpan arsip saja. Kalau cloud itu mirip dengan aplikasi-aplikasi seperti biasa Google Drive, yang bisa diakses kapan saja dari berbagai perangkat. Dengan adanya unit penyimpanan ini, sistem itu lebih lengkap karena data yang tidak hanya bisa disimpan tetapi juga bisa diolah, dipantau, bahkan dianalisis secara mendalam. Itulah penjelasan mengenai komponen unit penyimpanan dan cloud. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian memahami berperan penting untuk penyimpanan data dalam sistem IoT. Sekian, terima kasih penjelasan dari channel saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Thank you.